الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa taufiqih, wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani kaum muslimin muslimat, as-saimin as-saimat yang berbahagia, alhamdulillah, kebaikan selalu berhadapan dengan kejahatan, dan ini adalah pertarungan abadi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri perjalanan kehidupan dunia ini. Kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kejahatan akan menjadi sebab kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-i'iyadzu billah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, para ulama mufassirun menjelaskan bahwa ayat ini mengumpulkan seluruh kebaikan dan sebab-sebab kebaikan. Dan satu ayat ini pula mengumpulkan jenis kejahatan dan penyebab-penyebab kejahatan. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita tadabburi di surat An-Nahl ayat 90 agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa inilah kebaikan dan sebab-sebab kita mendapatkan kebaikan. Lalu Allah juga mengajarkan kepada kita agar menghindari kemaksiatan, kejahatan, dan kunci-kunci yang akan mengantarkan kita ke pintu kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Ya'muru bil 'adl wal ihsan, berbuat ihsan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan bantuan, menjalin silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat kita. Para ulama mufassirin mengatakan penyebab-penyebab kebaikan itu berkumpul pada 3 poin besar di atas tadi. Keadilan. Maka pastikan diri kita berlaku adil kepada diri kita, kepada keluarga kita ketika kita sebagai pemimpin rumah tangga, kepada instansi, kepada unit yang kita pimpin, terhadap amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Tegakkan keadilan, maka di sana ada kebaikan. Ihsan adalah poin kedua yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berlaku ihsan, kebaikan yang derajatnya adalah dalam ibadah ini seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau belum sampai pada derajat tersebut, kita yakinkan diri kita bahwa Allah adalah As-Sami' Al-Basir. Allah yang maha melihat, Allah maha mengetahui, maha mendengar, pasti mengawasi gerak-gerik kita. Kapan saja dan di mana saja kita melakukan atau menjalankan amanah kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dan kita jalani kehidupan ini dengan ihsan, kita jalani kehidupan ini dengan ihsan, maka di sana ada nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahim. Maka jangan sampai ada hati yang tertutup. Jangan ada ruang-ruang dalam hati kita yang belum kita berikan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, keluarga terdekat kita, tetangga-tetangga kita. Maka dalam menjalin silaturahim ada nilai kebaikan di sana. Berlaku adil, berbuat ihsan, menjalin silaturahim adalah 3 poin besar yang berkumpul di dalamnya seluruh kebaikan di muka bumi ini. Maka pegang ia erat-erat, jalankan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, wa yanha 'anil fahsya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Dia di antara pengertiannya adalah kemaksiatan yang dilakukan dengan asbab syahwat dan dilakukan sembunyi-sembunyi. Jangan kita lakukan ini, karena dia adalah pintu menuju kemaksiatan. Fahsya
Kemudian Allah juga melarang kita untuk berlaku mungkar. Apa itu mungkar? Kemaksiatan yang disebabkan karena syubhat, syahwat, tapi dilakukan secara terang-terangan, berani, bahkan mungkin berjamaah. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh komplotan, ya itu karena ada kemungkaran di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi." Yang ketiga adalah permusuhan, perpecahan. Maka tinggalkanlah 3 perkara ini. Tinggalkan fahsya, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan perpecahan. Karena ketiganya adalah sumber dari kejahatan. Ketika ini bisa kita tinggalkan, insyaallah ta'ala kebaikan akan kita lakukan. Al-adl, al-ihsan, ita'idil qurba. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita sampai pada tadabbur ayat ini. Kita baca, kita tadabburi. Allah katakan di akhir ayat tadi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah mengajarkan kalian, ya, kunci-kunci tadi, kunci kebaikan dan kunci kejahatan, agar kita lakukan kebaikan dan kita tinggalkan ini, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, mendengarkan nasihat dan bergegas untuk melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.